KPU Provinsi Kepulauan Riau melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil penetapan daftar pemilih tetap di media massa. Sebelum saya lanjutkan, kiranya saya juga menyapa dengan hangat teman-teman. Sebuah kewajiban yang diamanahkan oleh konstitusi, maka kemudian kami mengundang seluruh stakeholder, Forkominda, peserta pemilu, Bawaslu, kemudian teman-teman KPU Kabupaten Kota untuk bersama-sama kita melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap sebagai dasar dari pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Kemudian daftar pemilih tetap ini juga akan menjadi dasar dari kebutuhan-kebutuhan tahapan selanjutnya, semisal adalah terkait dengan kebutuhan logistik dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dalam kesempatan berbahagia ini atas nama lembaga kami menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya selama proses tahapan pemutahiran daftar pemilih ini, dimulai dari penyerahan DP4 oleh pemerintah kepada KPU, kemudian dilakukan penyandingan dengan daftar pemilih berkelanjutan, diturunkan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, diturunkan ke tingkat ad hoc sampai dengan teman-teman Pantarli melakukan pencocokan dan penelitian. Hingga kemudian secara berjenjang juga dilakukan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, hingga kemudian pada tanggal 20 dan tanggal 21 Juni yang lalu 7 kabupaten kota telah selesai melakukan rekapitulasi daftar pemilih yang kemudian secara teknis KPU Provinsi akan menetapkan sebentar lagi rekapitulasinya, dan terakhir nanti antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Juli KPU RI secara nasional akan menetapkan jumlah daftar pemilih tetap seluruh Indonesia. Secara teknis nanti akan disampaikan tentang bagaimana jumlah daftar rekapitulasi daftar pemilihnya, TPS-nya, kemudian terkait dengan adanya TPS di lokasi khusus, di mana TPS ini muncul karena untuk melindungi juga hak pilih terhadap saudara-saudara kita yang sedang menjalani pembinaan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk juga di daerah industri dan di daerah lepas pantai. Akan menjelaskan. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kemudian daftar pemilih yang kita tetapkan ini bukan menjadi akhir dari seluruh proses terkait dengan daftar pemilih. Mengapa saya katakan demikian? Karena untuk daftar pemilih tetap memang harus ditetapkan, tetapi ada dua komponen terkait dengan siapa pemilih yang bisa hadir di TPS, yaitu daftar pemilih tambahan yang dikarenakan satu dan lain hal yang bersangkutan yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap tidak dapat memberikan suaranya, kemudian memindah memilih dengan cara melaporkan pada jajaran kita di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa kelurahan. Yang kedua adalah daftar pemilih khusus, yaitu warga negara Indonesia yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap, maka kemudian dapat memilih di hari pemungutan suara yang sesuai dengan alamat KTP-nya. Ini perlu saya tekankan agar kemudian tidak menimbulkan disinformasi bahwa bisa memilih asal sesuai dengan alamat KTP setempat. Izinkan saya membacakan tata tertib rapat pleno terbuka. Yang pertama, seperti tadi saya sampaikan bahwa kegiatan ini berdasarkan pada Peraturan KPU nomor 7 tahun 2023, junto Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih, dan kemudian keputusan KPU nomor 27 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 7 juga tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih. Rapat pleno terbuka ini terdiri atas kemudian peserta rapat pleno hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang berikutnya bahwa undangan perwakilan partai politik yang diperlukan dapat ditunda 2 kali 30 menit untuk menunggu kehadiran peserta. Saya pikir ini tidak terjadi. Kemudian rapat ini oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau saya sudah laksanakan. Kemudian berikutnya adalah peserta dapat memberikan
memberikan masukan dan tanggapan atas ketidaktepat atas rekapitulasi disertai dengan data OTP. 55. Pemilih baru 541. Pemilih tidak memenuhi syarat 689. Perbaikan data pemilih 351. Pemilih potensial non KTPL 3668. Selanjutnya, rekapitulasi desa kelurahan 51. Jumlah TPS 496. 936. Jumlah pemilih perempuan 94480. Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 191. 28439. Total 575. Kecamatan 13. Jumlah desa kelurahan 8. Ulang. Jumlah pemilih laki-laki 38475. Jumlah pemilih perempuan 3. Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 75088. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mutlak yang harus harus ada dan harus dibawa oleh pemilih ketika ingin atau hendak menggunakan hak pilih di TPS. Tapi kemarin dari Dukcapil juga sudah melontarkan wacana selain KTP fisik, sekarang itu juga ada yang namanya identitas digital kependudukan. Bahkan sudah ada aplikasinya. Kemarin aplikasi identitas digital kependudukan, silakan di luar sudah ada helpdesk-nya. Jadi nanti kita kemana-mana nggak usah bingung Pak, kalau misalnya dompet ketinggalan, KTP digital ada di dalam teman kita, kalau lebih begitu ya Pak Mas. Dan kami juga akan menyampaikan juga ke KPU RI, karena sekarang KPU RI juga sedang dalam proses penyusunan PKPU pungut hitung. Selain KTP fisik, apakah bisa bahwa di hari nanti KTP digital itu juga menjadi salah satu yang bisa digunakan. Jadi selain KTP fisik juga KTP digital oleh pemilih saat tidak menggunakan hak suaranya. Saya kira TPS di lokasi khusus, ya, merupakan TPS di lokasi khusus. Jadi TPS di lokasi khusus ini apa? TPS di lokasi khusus ini adalah TPS yang memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara, sehingga akan menggunakan hak pilihnya di lokasi khusus dalam kriteria tertentu. Jadi yang dimaksud dengan kriteria tertentu itu rutan atau lembaga pemasyarakatan. Karena yang namanya warga binaan sudah pasti mereka tidak akan mendapatkan cuti keluar dari rutan dan lapas untuk memilih di rumahnya masing-masing. Dan lapas harus dibentuk TPS. Nah, ini termasuk yang kita tetapkan bersama dengan DPD pada hari ini. 2 TPS dengan total pemilih 360 orang, mau tidak mau harus ada 2 TPS karena batas maksimal pemilih per TPS adalah 300 orang. Kemudian lapas kelas 2A datang sejumlah 672 pemilih, kita bagi menjadi 3 TPS. Kemudian di kawasan industri Panggil khusus ini kami minta untuk di rumah sakit, karena di rumah sakit itu sudah jelas di sana ada pasien, ada perawat, ada penjaga yang menjaga pasien itu. Terus yang pasien dikategorikan berat apakah TPS terdekat yang datang ke tempat rumah sakit, atau memang mereka, karena mereka punya hak suara gitu loh. Jadi itu dijadikan sebagai TPS khusus untuk di rumah sakit. yang ada di wilayah Bintan, sepanjang mereka memang sudah berKTP di Bintan. Jangan-jangan masih ada juga yang orang luar Bintan. Tapi dengan sistem pendataan berbasis video murni seperti yang sekarang dilakukan, ada orang ambil gambar duduk yang digariskan serah mau tidur apa penting dapat hasilnya bagus. yang sudah direvisi
ya. Insya Allah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat itu pasti akan terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Karena itu ini nanti akan dicatat karena mungkin 13 poin yang kami ingin sampaikan yang itu lampirannya tadi yang disampaikan oleh Umar. Nah, jadi begitu. Ada banyak beberapa hal nanti yang lampiran detailnya, teknisnya tadi itu dimasukkan juga. Nah, 13 poin itu adalah sebenarnya ada dalam surat yang sudah kami sampaikan. Pertama, 1. Memastikan pemilih yang memenuhi syarat atau terdaftar dalam DPT dan pemilih tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam DPT. Itu. Yang kedua, menuangkan data pemilih disabilitas dalam berita acara sebagai rujukan validasi data. Tadi lampiran yang tadi, poinnya ini. Yang ketiga, menyeragamkan komponen dan rincian data pemilih di lokasi khusus pada berita acara. Lampirannya tadi menyusul. Kemudian, melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat yang masih masuk dalam DPT. Orang meninggal atau kemudian orang yang sudah diterima di TNI Polri yang ada di sedang pendidikan itu kan perlu ditindaklanjuti. Tapi kita masukkan saja. Kemudian yang kelima, memastikan kembali akurasi data dalam pemilih khusus terkait dengan RT dan RW 00 yang tidak dikenali atau tidak dapat diketahui. Itu kan juga cukup banyak, dilampirkan saja nanti. Kemudian nomor 6, memastikan kembali bahwa daftar ide tentang perubahan DPT yang itu berefek terhadap mereka harusnya bisa kita selesaikan di tingkat resmi. Artinya oke lah, memang masih ada catatan, misalnya sampai hari ini ada 20.000 orang yang belum ber-KTP misalnya seperti itu. Tapi kan itulah yang menjadi kemudian bagian dari yang bersama-sama misalnya kita kawal ke depan supaya 21.000 orang ini tetap bisa menggunakan hak pilih di hari pemungutan suara seperti itu. Maksudnya gini, kalau memang ada hal-hal yang sangat mendesak yang memang itu berdampak terhadap perubahan DPT, mungkin bisa disampaikan dalam rapat kali ini. Cuma kalau yang saya tangkap tadi dari beberapa hal yang disampaikan kami, tolonglah, apakah ini karena kami adalah peserta pemilu partai politik, selain kami disajikan data gelondongan terkait jumlah pemilih, tetapi kami juga dikasih by name by address. Saat itu langsung diamini oleh Pak Hashim. Namun menimbang disambut oleh Pak Rahmat politik khususnya atas by name by address terkait dengan DPT yang memang telah disahkan. Mengingat kami juga peserta pemilu memiliki tanggung jawab yang sama dengan penyelenggara pemilu terkait dengan hak pilih daripada masyarakat. Kami sahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas segala masukan khususnya dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atas segala rekomendasi masukannya. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan kanannya ke depan. Oh iya. Mohon izin 1, 2, 3. Salam KPU Layan. Riau telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Jadi jumlah pemilih seprovinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.500.974 pemilih. Saya ulangi lagi ya, pemilih sekepri sebanyak 1.500.974 pemilih. Mereka tersebar di 5.914 TPS, 419 desa kelurahan dan 80
kecamatan di 7 kabupaten kota. Nah, untuk jumlah laki-laki dan perempuannya, jumlah laki-lakinya sebanyak 753.535 orang, jumlah pemilih perempuan sebanyak 747.439 orang. Itu data untuk DPT kita yang kita rekap dan kita sahkan hari ini. Insya Allah nanti setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi akan dilanjutkan dengan rekapitulasi DPT di tingkat nasional. Itu tahapannya 2 sampai 4 Juli. Insya Allah nanti KPURI informasinya akan mengambil tanggal 2 Juli untuk pelaksanaan pleno DPT di tingkat nasional seperti itu. Kalau untuk kabupaten kota, alhamdulillah kemarin mereka sudah melaksanakan pleno itu di tanggal 20 dan 21. Jadi 20 Juni itu Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kota Batam. Sedangkan yang menyelenggarakan pleno di tanggal 21 Juni itu Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga. Alhamdulillah pelaksanaan pleno DPT di masing-masing tingkatan di 7 kabupaten kota berjalan dengan baik dan lancar. Kalau dilihat secara keseluruhan ya, jadi untuk diketahui bahwa jumlah DP4 Provinsi Kepulauan Riau itu sejumlah 1.499.949. Nah, kemudian saat DPS ditetapkan pada bulan April yang lalu, jumlahnya sebanyak 1.504.704. Jadi dari DPS menuju DPT memang ada pengurangan pemilih sekitar 4.000, sekitar 3. Kami harus MSK, harus kami coret. Kemudian ada juga yang menjadi anggota TNI Polri, itu juga tentu harus kami bersihkan. Itu juga sebaliknya, yang pensiunan TNI Polri juga harus masuk dalam daftar pemilih. Termasuk juga kami membersihkan data-data ganda. Alhamdulillah di Provinsi Kepulauan Riau saat ini tidak ada kami temukan kegandaan di internal kabupaten kota maupun antar kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau. Seperti itu. Jadi insya Allah data yang diplenokan hari ini sudah bersih dan cukup berkualitas. Kependudukan itu kan luar biasa. Jadi ada orang pindah masuk, ada orang pindah keluar, ada orang meninggal, ada pensiunan TNI Polri, ada adik-adik kita yang mungkin hari ini mengikuti pendidikan untuk menjadi anggota TNI Polri dan berbagai hal yang lain. Nah, dinamika kependudukan itu tentu tidak akan berhenti, itu akan terus berjalan, akan seiring berjalannya waktu. Nah, bagi mereka tentu yang hari ini belum masuk daftar pemilih, misalnya mereka baru akan pensiun bulan depan atau 2 bulan mendatang. Nah, bagi mereka sebenarnya tidak ada halangan untuk menggunakan hak pilih. Mereka nanti bisa menggunakan hak pilih di hari H sebagai pemilih khusus, masuk dalam daftar pemilih khusus. Mereka bisa menggunakan hak pilih dengan mendatangi TPS sesuai alamat KTP elektronik, cukup menunjukkan KTP setelah pukul 12 sampai pukul 1 mereka masuk DPT. Jadi tidak ada halangan bagi mereka yang mungkin setelah DPT ini ditetapkan tiba-tiba ada orang yang pindah ke Kepri dan seperti itu. Nah, bagi mereka bisa menggunakan hak pilih di hari H sebagai pemilih khusus. Provinsi Kepulauan Riau kami menetapkan 24 TPS yang hari ini kami sahkan 24 TPS dengan pemilih sebanyak 5.248. Jadi di 7 kabupaten, di 6 kabupaten kota itu ada pembentukan TPS lokasi khusus. Misalnya di Tanjung Pinang itu ada rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang. Itu kami bentuk 1 TPS dengan pemilih sebanyak 247 pemilih. Kemudian di Batam itu ada lapas perempuan dan anak 1 TPS, kemudian rutan kelas 2A Batam 2 TPS, lapas kelas 2A Batam 3 TPS, termasuk kami bentuk TPS lokasi khusus di kawasan industri Pambil, itu sebanyak 7 TPS karena pemilih yang pekerja yang tinggal di situ cukup banyak, sejumlah 1.978 orang yang kami masukkan dalam daftar pemilih di lokasi khusus untuk kawasan industri Pambil. Kemudian di Bintan untuk lapas narkotika kelas 2 Tanjung Pinang itu 2 TPS, lapas kelas 2 Tanjung Pinang 2 TPS. Kemudian di Karimun ada rutan kelas 2B Tanjung Balai Karimun 2 TPS. Di Lingga lapas kelas 3 meskipun mereka ikut ditetapkan bersama pemilih reguler di dalam daftar pemilih tetap dan ikut menjadi bagian dari yang dihitung dalam proses pencetakan surat suaranya, nanti pada saat hari H terhadap mereka tetap berlaku rumus pindah memilih. Jadi jumlah surat suara yang diterima itu menyesuaikan dengan mereka ini pindahnya dari mana ke mana. Jadi kalau misalnya mereka ini adalah orang dari luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau, otomatis mereka hanya bisa mendapatkan surat suara untuk presiden dan wakil presiden. Tapi kalau mereka ini pindahnya masih dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau,
misalnya dari Lingga, kemudian dia sekarang masuk di lokasi khusus di Anambas misalnya, mungkin dia bekerja di kilang minyak seperti itu, maka yang bersangkutan selain bisa memilih presiden dan wakil presiden, dia juga bisa memilih untuk DPR RI dan DPD RI. Tapi dia tidak bisa memilih untuk DPRD provinsi karena Lingga dan Anambas itu daerah pemilihannya sudah beda. Setelah kabupaten kota ini? Iya, begitu juga untuk yang sekitar 11 ya, 11. Mulai dari KTP, kemudian ijazah, surat keterangan dari lembaga lain kan, pengadilan, rumah sakit aja dari 3 ya, kesehatan, kemudian narkotika dan jiwa. Nah itu yang masih belum memenuhi syarat. Contoh misalnya foto, termasuk foto. Nah fotonya itu misalnya ada yang bukan foto sebagaimana mestinya, foto crop dari KTP. Nah itu dalam indikator yang kita periksa tidak termasuk sebagai foto yang kita. Jadi itu ada atau bahkan ada yang hanya teknis saja, jadi lupa mencentang di silon. Padahal centang itu adalah bagian dari indikator bahwa si operator masing-masing partai politik itu menyatakan bahwa si atas nama caleg itu memang masuk dari partai tersebut. Jadi memang hal-hal yang ada yang sifatnya teknis soal mencentang di silon, ada sifatnya memang terkait dengan dokumen yang diajukan masih belum memenuhi syarat. Karena dokumen itu kan bunyinya bukan bunyinya, filosofinya adalah lengkap, sesuai dan sah. Lengkap, ada surat dari kesehatan yang menyatakan dia sehat dan sehat. Tapi kemudian sesuai tidak, namanya Erita yang nyalek, ya kan? Tapi kemudian di situ suratnya atas nama Erini, nggak sesuai kan? Ya kan? Tapi kemudian sah tidak? Sahnya yaitu bahwa dikeluarkan oleh rumah sakit atau lembaga memang benar, atau kemudian yang dimasukkan fotokopi, padahal yang dimasukkan adalah scan hasil. Jadi lengkap, sesuai dan sah itu harus terpenuhi secara kolektif. Ada yang fatal nggak Bang? Tidak ada yang fatal gitu. Tapi kita kembalikan pada partai politik, apakah memang akan mengganti calegnya, ya kan? Si A misalnya diganti sama si B dan sebagainya, itu ya kita kembalikan pada partai politik. Oh boleh, pergantian masih boleh. Boleh. Sepanjang kemudian bahwa form B dan form B pengajuan bakal calon itu, nama-nama itu disetujui oleh DPP. Ya. Jadi semua dari DPP. Tidak bisa dari DPD atau DPW atau nama sebutan nama lainnya, apakah sampai di tingkat bawah. Jadi harus semua dari DPP, surat form B-nya itu. Berarti pergantian itu tentang yang perbaikan ini? Ya, termasuk dalam rentang tanggal 9 ini. Semuanya. Kalau sampai dengan tanggal 9 perbaikan-perbaikan itu tidak dilakukan, ya berpotensi bakal calon itu menjadi TMS karena tidak ada lagi penyerahan perbaikan lagi. Ya, tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat otomatis ya. Tapi namanya tidak masuk. Mas, kenapa bisa banyak itu? Apakah karena waktunya pendek atau apa? Mereka banyak kurangan gitu kan? Padahal kan itu udah lama itu di banyak faktor lah ya, tapi itu kembali kepada partai politik kan, pada kesiapan partai politik sendiri. Ini kan juga soal menyusun 1, 2, 3 ini kadang-kadang kan juga agak panjang juga kira-kira dinamikanya. Dinamikanya tinggi. Saya dengar. Jadi memang itu kembali pada partai politiknya, atau kemudian terkait dengan surat-surat dari lembaga lain belum selesai pada saat pengajuan, pada saat sampai dengan batas tanggal berapa kemarin? 14 Mei ya? 14 Mei. 14 Mei itu belum selesai, sehingga ya itu. Tengah pleno, maka tadi saya mohon maaf agak sibuk membuka HP, itu sudah resmi dikeluarkan, ditandatangani dan ada stempel resmi dari KPU RI, sehingga dengan demikian bahwa yang tersebut dalam surat keputusan itu adalah terpilih, kalau terpilih dari 7 kabupaten kota yang insya Allah menurut rencana akan dilantik di tanggal 28 pukul 5 sore. Di mana? Di Jakarta. Dan setelah pelantikan nanti berarti berapa itu ya? 5 kali 7 ya? 35 KPU kabupaten kota itu menjalani yang disebut dengan orientasi tugas. Serentak ini? Orientasi berapa? Orientasi sampai dengan tanggal 4. Itu setelah dilantik. Setelah dilantik. Di mana itu berarti? Apa? Biasanya kan di pelantikannya di kantor KPU RI. Kalau orientasi tugasnya saya belum tahu apakah sama dengan provinsi atau. Ini kamu aktif apa? Mulai aktif sejak mengatakan demi Allah.
Jadi sumpah. Dilantik Mungkin ada himbauan untuk teman-teman. Ini kan ini adalah ada yang dari Bawaslu ke KPU, ada yang dari ad hoc naik ke kabupaten kota, baik BPK maupun Wancar, ada yang dari komisi atau lembaga lain, ada yang juga dari macam-macam. Yang pada intinya bahwa mereka sudah harus dengan cepat menyesuaikan dengan irama kerja tahapan. Jadi karena irama kerjanya ini sudah semakin tinggi, maka itu harus dikejar oleh mereka. Tidak ada lagi waktu leha-leha, tidak ada lagi waktu jalan, yang kami lakukan ya harus berlari. Nah, oleh karena itu dalam rangka itu maka kemudian nanti pasca pelantikan teman-teman nanti itu pleno, siapa ketuanya, siapa divisi dan sebagainya, maka kemudian itu sudah harus running. Maka salah satu dari orientasi tugasnya adalah menguatkan soal pemahaman teman-teman terkait dengan tugas fungsi dan wewenangnya. Data nomor urut calon berdasarkan dari partai politik. Siapa nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya tersebut turunan dari partai politik. belum ya? Ya belum, sekarang. nanti di DCS ya. Ya, DCS baru di DCS nanti yang dibuka ke publik ya. Ya. Ya itulah susunan caleg-caleg dari 18 partai politik itu. Lalu untuk tes kejiwaan belum ya? Tes kejiwaan kan bagian dari persyaratan. Harus dimasukkan. Tes kejiwaan, tes bebas narkoba, dan tes sehat jasmani. Oh, berarti tidak dilampirkan tuh? Sudah. Kalau itu salah satu saja tidak ada, karena persyaratannya kan TMS. kolektif. Satu saja tidak memenuhi syarat berarti menggugurkan. Berapa total tadi? 759 bacalek. Oh, yang tidak, yang belum lengkap? Yang belum lengkap sekitar 86%, 653 bacalek. Yang ini 106 yang MS. Poin persyaratannya? Bagaimana? Poin persyaratannya berapa? Poin persyaratannya sekitar 12. 12.